رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harits Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim berhadapan, masing-masing membawa pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku, Nufai', bertanya, wahai Rasulullah, inilah balasan, yaitu hukuman yang layak bagi orang yang membunuh. Tetapi apakah berdosa orang yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berhasrat untuk membunuh saudaranya itu. Muttafaqun alaih. Faedah hadis: 1. Siapa saja yang berkeinginan keras untuk berbuat maksiat, yaitu dengan meniatkannya sepenuh hati dan mengonsentrasikan dalam melakukannya, serta dia sengaja mendekati sebab-sebabnya, maka dia berhak mendapat siksaan. Namun urusannya itu terserah kepada Allah. Dia akan mengazab orang itu jika dia menghendakinya, atau dia akan mengampuni orang itu jika dia menghendakinya. Dengan demikian, keinginan keras atau hasrat menempati posisi perbuatan yang hampir sempurna, yaitu apabila seseorang belum menyempurnakan atau merealisasikannya. 2. Getaran hati dan bisikan jiwa termasuk hal yang dimaafkan. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Ayat tersebut telah mansukh atau dihapus oleh firman-Nya berikut, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. 3. Peringatan agar tidak terjadi perang saudara antar sesama umat Islam. Peringatan ini penting sekali sebab jika hal itu terjadi, maka niscaya dapat melemahkan diri dan menggagalkan dakwah kaum muslimin, serta membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. 4. Yang dimaksudkan hadis tersebut tidak lain adalah perang saudara antar sesama umat Islam yang terlarang, yaitu peperangan yang didasarkan pada kepentingan duniawi semata, baik terjadi karena kebodohan, kesewenang-wenangan, kedzaliman, ataupun disebabkan sikap mengikuti hawa nafsu. Sedangkan perang antar sesama kaum muslimin untuk membela kebenaran atau melawan kelompok muslim yang sesat agar kembali kepada syariat Allah, ini tidak termasuk perang yang dilarang oleh hadis tersebut. Sebab, seandainya setiap perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam harus disikapi dengan menahan diri atau tidak berperang, diam di rumah saja dan menyarungkan senjata, niscaya hukuman had tidak akan ditegakkan, serta kebatilan pun tidak akan dapat diberantas. Lebih dari itu, niscaya kaum fasik dengan mudah mendapatkan jalan untuk merampas harta orang lain, menumpahkan darah, merebut istri orang, dan merusak kehormatan dengan cara memerangi kaum muslimin. Sedangkan umat Islam diam saja karena berdalih bahwa fitnah ini harus disikapi dengan berupaya menahan diri dan tidak ikut berperang. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan perintah untuk membalas serangan orang-orang yang bodoh serta memerangi orang-orang yang berbuat zalim dan bersikap sewenang-wenang. 5. Masuk neraka tidak serta-merta berarti kekal di dalamnya. Hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat. Tidak pula bagi kaum Mu'tazilah yang menempatkan para pelaku dosa besar di antara dua posisi, alih-alih mengkafirkan mereka. Kedua kelompok itu bersekutu dalam menghukumi orang tersebut, yaitu kekal di dalam neraka Jahannam. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim pun karena dosa yang diperbuat olehnya selama dia tidak menghalalkannya.